Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan berbagai nikmatnya pada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat umur panjang, nikmat sehat, sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, mulai dari hari yang pertama sampai dengan hari ini. Kita sudah dapat puasa dan menjalankan ibadah lain, sudah mendapatkan 14 hari Pak ya? Dapat 13? 14 atau 13 gitu ya. Kita sudah dapat mengerjakan Ramadan, puasa Ramadan dan ibadah lain sampai mendapatkan 14 hari atau 13 hari ya. Mungkin berbeda-beda gurunya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan terkait dengan pentingnya kita mengkaji dan mengkaji ilmu agama. Salah satunya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah, Dia yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih bagus amalnya? Di antara para ahli tafsir menjelaskan ayyukum ahsanu amala, siapa orang yang paling baik, paling bagus amalnya, itu adalah orang yang pertama ikhlas ketika melakukan apapun amal ibadah. Ikhlas itu berarti lillah, karena Allah Ta'ala. Yang kedua benar. Benar itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan untuk beramal yang ikhlas dan benar itu maka diperlukan ilmu. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pentingnya kita selalu dan terus belajar ilmu, terutama ilmu din. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Mujadilah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat
Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Artinya Allah menjelaskan bahwa betapa derajat orang yang beriman, derajat orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti di akhirat. Makanya hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita melihat bagaimana para ulama kita, semangat mereka untuk menuntut ilmu. Imam An-Nawawi misalnya. Imam An-Nawawi itu beliau sangat kuat dalam membaca kitab-kitab. Bukan sekedar membaca, menulis kitab-kitab. Sehingga dijelaskan bahwa beliau itu tidak pernah sengaja tidur di atas kasur. Kalaupun Imam An-Nawawi itu tidur, itu tidurnya tidak disengaja. Karena saking lelahnya, saking ngantuknya mempelajari ilmu, mempelajari kitab-kitab dan menulis beberapa kitab sehingga sampai ketiduran. Itu Imam An-Nawawi. Sehingga walaupun beliau wafat dalam usia 45 tahun yang masih relatif muda, tetapi karyanya luar biasa Imam An-Nawawi. Syarah Riyadhus Shalihin. Ada lagi kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Syarah Al-Wasid, Syarah Al-Bukhari dan lain-lain. Banyak sekali karya Imam An-Nawawi. Meninggal dalam usia yang masih relatif muda, 45 tahun, tapi karyanya luar biasa. Artinya semangatnya para ulama terdahulu luar biasa dalam menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i juga begitu. Semangatnya menuntut ilmu itu seperti seorang ibu yang kehilangan satu-satunya anaknya. Jadi kita bisa bayangkan seorang ibu hanya punya anak satu, begitu hilang mencarinya itu luar biasa. Itu seperti Imam Asy-Syafi'i dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Dan Imam Asy-Syafi'i ketika belajar satu hadis saja ke Imam Malik, gurunya Imam Malik, menempuh beberapa hari dalam perjalanannya dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis. Imam Jabir juga begitu, perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah. Dan kalau kita telusuri beberapa ulama-ulama kita terdahulu, justru mereka adalah para ulama yang ensiklopedis, seperti Al-Farabi. Beliau seorang cendekiawan, seorang kiai kalau sekarang itu. Ilmu agamanya mantap, tapi dia seorang filosof juga, ahli fisika juga. Maka dikatakan ulama ensiklopedis. Ibnu Sina misalnya, beliau dikenal oleh barat pakar kedokteran, tetapi beliau seorang kiai kalau sekarang itu, seorang ulama. Makanya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita kemudian mendefinisikan ilmu agama itu ya semua ilmu yang ada dalam Al-Qur'an, baik itu ilmu yang terkait dengan akidah, ilmu yang terkait dengan syariah atau ibadah, ilmu yang terkait dengan muamalah, atau ilmu yang dibahas dalam Al-Quran misalnya terkait dengan kimia, fisika, biologi, matematika, itu semuanya adalah ilmu agama. Ada yang mengklasifikasikan demikian, tetapi para ulama yang lain mengelompokkan ada ilmu yang disebut dengan ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari setiap muslim, ada yang fardhu kifayah. Misalnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau
mengelompokkan ada ilmu itu yang wajib dicari oleh setiap muslim, yakni ilmu yang terkait dengan akidah, ilmu yang terkait dengan syariah atau ibadah, dan ilmu yang terkait dengan muamalah, maka wajib setiap muslim untuk mempelajarinya. Selain itu, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu biologi dan lain-lain itu bukan ilmu fardu ain tapi fardu kifayah. Ketika sekelompok orang sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban setiap muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita kaum muslimin mempelajari ilmu yang dikelompokkan, dikategorikan oleh para ulama yang terkait dengan akidah, syariah atau ibadah dan muamalah ini, bagi kita apapun profesi kita, apapun disiplin ilmu kita, maka wajib bagi kita untuk selalu mencari ilmu, menuntut ilmu. Dulu para ulama kita mencari satu hadis perjalanan beberapa hari bahkan 1 bulan. Sekarang kita mau mengkaji hadis itu tinggal klik di genggaman kita sudah ada. Kita ini mau mencari topik apapun tinggal klik, tanyakan Mbah Google, beres. Terjawab semuanya. Tapi tidak cukup hanya dengan belajar di Mbah Google, perlu kepada guru. Dan sekarang di samping fasilitas atau piranti teknologi yang ada saat ini, pengajian-pengajian di masjid-masjid termasuk Masjid Al-Ikhlas juga banyak sekali. Mulai habis subuh atau mungkin habis maghrib di luar bulan Ramadan atau lain di waktu yang lain. Jemaah sekalian, maka perlu kita kuatkan ghirah kita, semangat kita untuk selalu menuntut ilmu, terutama yang terkait dengan ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu muamalah. Karena kalau tanpa ilmu, maka ibadah kita nilainya berbeda dengan yang didasari dengan ilmu. Ada orang itu ketika masuk masjid kemudian sholat di saat atau di zaman Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah di dalam masjid. Seorang yang sholat ini kemudian datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembali sholat lagi, kamu tadi itu belum sholat. Rupanya sholatnya orang ini terlalu cepat, gerakan-gerakannya sangat kilat. Diulangi lagi oleh orang ini sholat, kemudian datang lagi pada Rasulullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli, balik lagi sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Sampai 3 kali disuruh mengulang. Ini karena sholat yang tanpa didasari dengan ilmu. Ada lagi orang itu yang sholatnya lirak-lirik, mendongak ke atas, ngitung cicak ada apa enggak gitu ya. Atau ada yang lirak-lirik ke kanan ke kiri gitu ya. Kata Rasulullah, huwa ikhtilasun yakhtalisuhus syaiton. Ada lagi, saya punya teman di Malang. Dia ini memang bukan lulusan pondok ya. Dia sekolahnya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, terus kuliah di Malang, ketemu saya itu. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, rakaat pertama menghadap ke kiblat, ke barat. Begitu ruku Allahu Akbar, pindah ke utara. Begitu sujud Allahu Akbar, pindah lagi ke selatan. Rakaat yang kedua menghadap ke timur, Pak. Dan ini benar. Rupanya dia terlalu mengidolakan belajar filsafat yang kebablasan tanpa didasari dengan ilmu yang diklasifikasikan oleh ulama kita, ilmu din tadi ya, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu muamalah tadi. Oleh karena itu anak-anak kita atau mungkin cucu panjenengan sedaya harus diarahkan, dikuatkan terkait dengan ilmu atau menuntut ilmu yang dikategorikan fardu ain,
terutama ibadah, akidah dan muamalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga selalu semangat dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih.